Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, sungguh kita bersyukur, bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah akan nama Tuhan. Sungguh suatu sukacita terbesar pada saat ini karena saya boleh hadir pada channel saya sendiri untuk memberikan kesaksian-kesaksian nyata yang saya alami ketika saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Adapun penglihatan supranatural yang saya alami, yang saya boleh rasakan sampai di detik ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada saya, karena saya tidak memakai roh dunia, mencampur adukan penglihatan saya dengan roh dunia. Maka dari itu ketika ada masukan-masukan dari luar untuk saya dari anak-anak Tuhan yang lain, saya tidak akan terima jikalau pesan itu tidak sama dengan yang saya terima langsung daripada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Saya mohon maaf kepada siapa saja yang mengirim pesan kepada saya dan mengatakan, Ibu Pendeta ini penglihatan ini, tetapi manakala saya cross check penglihatan itu, jikalau tidak sama dengan pesan yang saya tangkap dari dunia supranatural ilahi itu, saya akan menolaknya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya menangkap pesan di dinding sampai saat ini beberapa kali saya lihat, yaitu manusia serigala, binatang. Saya juga sudah pernah lihat beberapa bulan yang lalu dan saya telah bersaksi, dan ini muncul kembali diingatkan bahwa manusia akhir zaman ini seperti binatang buas, serigala. Banyak berbentuk serigala tetapi menyerupai domba. Domba berbentuk serigala, serigala berbulu domba. Ya, seperti itu buas dan sangat jahat. Sangat jahat di mata Tuhan, tetapi belum tentu dia akan terlihat jahat di depan kita manusia. Belum tentu ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di mata manusia dia terlihat sangat baik, sangat manis, menolong, tetapi belum tentu di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan dia seekor serigala, manusia berbentuk serigala. Mukanya itu setengah manusia, setengah serigala yang saya lihat di dinding ya Bapak Ibu. Pada beberapa waktu hari ini saya telah melihat manusia yang wajahnya itu berbentuk serigala. Jadi sangat berbahaya bagi kita ya, manusia seperti itu. Itulah yang dikatakan binatang-binatang buas di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah kita menyangka dia sebagai penyelamat, keselamatan bagi jiwa kita secara manusia. Tetapi tahukah kita sekalian bahwa dialah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah muncul sebagai pembinasa yang keji. Ya, dialah setan, iblis yang menyerupai manusia yang ada di dalam diri manusia. Karena manusia ini hanya terdiri dari dua roh, apakah dia memiliki roh Allah atau roh Lucifera, setan iblis. Ya, roh samaran itu. Dia bisa menyamar seperti malaikat terang, penyelamat bagi kita semua seluruh dunia. Tahu-taunya dia adalah si pembinasa yang keji. Jadi sedarilah kita, buka mata kita sekarang ini, karena bahaya di depan mata. Ya, saya melihat sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tanpa kita sadari, kita telah digiring ke pemerintahan itu, yang satu damai, satu tatanan dunia baru itu, satu versi, yaitu tidak memakai agama. Itu akan diadakan penyembahan berhala yang najis, yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan Allah.
Ya, karena apa? Roh Sodom dan Gomora ada semua di situ, kenajisan tingkat tinggi Bapak Ibu. Jadi sadarilah kita sekarang ini, sebelum terlambat, mari kita buka mata iman kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan roh kita ini senantiasa peka di hadapan Tuhan. Kita senantiasa peka mendengarkan suara Roh Kudus itu, dengan cara kita menjalin hubungan yang intim, yang harmonis dengan Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu. Roh Kudus yang amat manis yang tidak kelihatan itu. Jangan kita menjalin hubungan yang manis, yang indah dengan manusia, melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Saya menjalin hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, melebihi dari apapun juga hubungan saya dengan manusia. Ya, karena apa? Hubungan saya dengan manusia, saya pikir itu hanya sementara saja. Dan apa yang saya dapati bahwa bukan baik-baik saja, sekedar baik-baik saja. Semua rasa saya sudah rasakan berhubungan dengan manusia ini, manusia kedagingan dunia nyata ini Bapak Ibu. Ya, yang mereka agungkan itu adalah kesombongan mereka, ya, keangkuhan diri mereka, ya, merasa diri lebih, merasa diri wah, ya, sehingga mereka memandang orang lain itu rendah di mata mereka. Itu yang seringkali saya dapati, ya, karena apa? Saya, ya, sebagai hamba Tuhan, saya hanya banyak berdiam. Kalau saya itu bercanda itu hanya di batas komunitas teman akrab, ya, sahabat dekat, ya. Kalau bukan sahabat dekat, saya akan diam dan mengamati tindak tanduk dan perkataan, setiap perkataan yang keluar daripada mulut manusia dunia nyata ini, ya. Sangat kejam ya Bapak Ibu, sadis dan tidak memiliki perasaan apapun. Ya, itulah yang iblis lontarkan dengan memakai tubuh mereka untuk menyerang saya tanpa mereka sadari atau mereka sadari, ya, sengaja atau tidak sengaja, itu yang mereka lakukan kepada diri saya. Tetapi puji nama Tuhan, Roh Kudusnya yang Maha Kudus senantiasa menghibur saya, senantiasa menolong saya, menopang saya, memberikan saya roh sukacita yang luar biasa, menopang hidup saya di dalam saya berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus melewati jalan salib itu. Apakah jalan salib itu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu penyangkalan diri, penderitaan. Selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita akan mengalami hal yang sama, yang seperti Tuhan Yesus telah alami 2000 tahun lebih yang lalu. Ya, Tuhan telah mencontohkan kepada kita anak-anaknya jalan penderitaan itu, jalan salib, jalan penyangkalan diri itu seperti apa. Dan murid-muridnya, para rasul pun telah mengalami hal yang sama. Karena apa? Mereka adalah murid sejati, bukan murid KW2, KW3. Mereka adalah murid yang sejati. Jadi wajar kalau murid sejati, dia akan melewati jalan salib itu, jalan penderitaan, jalan penyangkalan diri, ya. Dan di dalamnya itu ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir atas hidup mereka, ya, sehingga Tuhan memenuhi segala kebutuhan hidup, makan, minum mereka, Bapak Ibu. Jadi itulah tugas hamba Tuhan, para rasul yang sejati adalah penyangkalan diri, ya. Tidak menonjolkan ego diri, ya, walaupun orang hina-hina, orang sindir-sindir, ya, itu kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya, saya ini hamba Tuhan, jadi Tuhan yang akan menolong saya, Tuhan yang akan memulihkan keadaan hati saya dari hati yang menangis menjadi hati yang tertawa-tawa dan hati yang bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, muka anak-anak Tuhan, face, ya, muka anak-anak Tuhan yang telah dibaharui oleh Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, di dalam hatinya,
maka mukanya itu memancarkan aura. Aura apakah itu? Aura Kristus, aura sukacita, aura Roh Kudus. Ya, walaupun apapun yang dia alami, yang dia derita, ya, baik itu pahit atau manis yang dia alami di dalam kehidupannya, pasti akan memancarkan aura sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, yang memberikan rohnya di dalam hati kita. Karena apa? Tuhan Yesus telah bersemayam di hati kita, sehingga Roh Kudusnya, roh sukacita itu ada berdiam di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga orang melihat wajah kita, aura muka kita tetap berseri-seri, bersukacita di dalam hal apapun, baik itu keadaannya buruk ataupun keadaannya baik. Roh Kudus itu, roh sukacita itu selalu terpancar di hati kita. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Orang mau kata-katain apa kepada diri kita, kita hanya mengangkat tangan kita. Haleluya, praise the Lord. Aku bersukacita di dalam kebenaran kuasa Tuhan. Aku bersyukur karena aku memiliki kuasa Roh Kudus itu. Aku bersyukur karena aku memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan perjalanan salib dan penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tidakkah hati kita ini tergugah, ya, teriris, tergores, ya, manakala kita membayangkan apa yang firman Tuhan telah tuliskan kepada kita, sampai wajahnya, mukanya itu sampai tidak bisa dikenali lagi, rupanya pun sangat buruk, Bapak Ibu. Dan mungkin manusia pada saat itu yang melihat Tuhan Yeshua HaMashiach itu akan malu, dan akan malu mereka mengakui bahwa Tuhan, dialah juru selamat bagi jiwa mereka. Ya, mereka akan malu mengapa Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini bukan dalam keadaan yang megah, bukan dalam keadaan sebagai raja dia memerintah, tetapi dia datang menyamar sebagai manusia biasa, lahir pun di kandang domba. Sangat terhina, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyangka seorang raja, juru selamat dunia dan akhirat kekal itu lahir di kandang domba? Malu ya Bapak Ibu. Manusia ini memiliki keangkuhan diri, ego, yang dinamakan ego. Mereka akan malu mengakui bahwa raja di atas segala raja itu lahir di atas tempat kandang binatang, di tempat makannya, palungannya binatang. Malu ya Bapak Ibu. Tetapi manakala hatinya orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, yang mengetahui tanda-tanda itu, mereka tidak akan malu Bapak Ibu, karena hatinya digerakkan oleh kuasa Allah itu sendiri. Contoh, saya mengambil contoh kepada 3 orang Majus yang datang dari sebelah timur. Orang Majus yang datang dari sebelah timur itu, menurut penafsiran, itu adalah orang-orang dari timur, orang-orang dari Arab. Ya, penafsir, orang-orang pintar yang bisa menafsirkan bintang pada saat itu. Mereka bisa membedakan bintang yang istimewa, yang sangat istimewa, dan yang teristimewa. Mereka mempunyai pengetahuan yang luar biasa pintar, sehingga mereka dapat mengetahui akan kelahiran sang Raja Damai itu di tengah-tengah dunia ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang dari timur, orang Majus, orang yang pintar. Dari manakah kepintaran mereka itu? Pengetahuan mereka itu jikalau tidak berasal daripada Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gunakanlah kepintaran kita ini, logika kita ini, untuk hal-hal yang tertuju kepada Tuhan Yeshua
Hamasia Elohim, dengan memakai hati kita, kerendahan hati. Itulah yang akan menembus dimensi keilahian, dan kita akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Karena apa? Karena sebuah kebenaran yang datangnya daripada ilahi, itu hanya bisa dibuka dengan hati yang dipenuhi dengan kuasa ilahi. Kebenaran ilahi itu sendiri. Di dalam hati apakah orang-orang yang bisa peka melihat kebenaran itu? Yaitu hati yang memiliki kerendahan, ketulusan, murni. Orang-orang tersebut akan melihat kebenaran itu di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka. Karena apa? Tuhan telah menjamah hati mereka. Tuhan telah membuka mata mereka sehingga mereka bisa melihat hal-hal yang tersembunyi itu, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya membayangkan bahwa 3 orang Majus pada saat itu orang-orang pintar, orang-orang yang diutus oleh Allah, yang telah digerakkan hatinya, pemikirannya oleh Allah, sehingga mereka boleh melihat kebenaran firman itu di dalam logika mereka, hati mereka. Ya, mengapa mereka menemukan bayi Raja Damai itu di atas palungan di dalam sebuah kandang, dan mereka langsung menyembah sujud kepada bayi itu dan memberikan harta kepunyaan mereka, baik berupa emas, mur, dan kemenyan, dipersembahkan kepada bayi sang Raja Damai itu. Mengapa? Ada suatu dorongan yang kuat di dalam hati mereka untuk mempersembahkan harta mereka tanpa mereka hitung-hitungan di hadapan Allah. Itulah hati yang dimiliki oleh ketiga orang Majus ini yang berasal dari timur, dan mereka berjalan berkilo-kilometer ya pada saat itu dengan menunggangi unta, ya, sangat jauh ya. Itu saya membayangkan itu saudagar-saudagar kaya ya pada zaman dahulu. Karena apa? Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan, dan itu dikatakan bahwa sangat mahal nilainya ya, sehingga Maria pada saat itu dan Yusuf di dalam melanjutkan kehidupannya itu ya dengan bekal yang diberikan oleh ketiga orang Majus ini ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Jadi milikilah kerendahan hati, hati yang murni, tulus di hadapan Tuhan, sehingga mata jasmani iman kita itu terbuka. Hanya orang-orang yang memiliki ketulusan hati, kerendahan hati, yang murni di hadapan Tuhan, yang bisa melihat Allah. Bisa Bapak Ibu, jikalau kita dibuka mata kita, asal mata kita ini, hati kita ini dikuduskan oleh Allah. Ya, Allah melihat hati manusia, hati yang tulus, yang murni, memiliki kerendahan hati itu, yang akan melihat kemuliaan Allah. Ya, rahasia-rahasia Allah dibukakan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati. Ya, untuk dunia nyata ini, dunia manusia, harus ada kerendahan hati di dalam membuka rahasia-rahasia ilahi tersebut. Tanpa ada kerendahan hati di hati kita, mustahil kita akan tembus dan melihat kebenaran ilahi itu. Jangan harap dan jangan bermimpi Bapak Ibu, kalau kita memiliki keegoisan diri yang tinggi, kesombongan, keangkuhan kita yang tinggi, jangan harap Anda bisa melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Jangan harap, pasti Anda akan melihat ya kuasa setan itu, dan Anda takut. Ya, kita melihat sekarang fenomena sekarang yang terjadi. Manakala ketakutan itu melanda dunia, semua cara pun yang setan bawa giring kepada manusia ini, manusia itu hanya manut-manut aja, terima dengan apa? Rasa bangga, rasa percaya diri. Ya, padahal mereka tidak tahu yang mereka terima itu adalah racun bagi tubuh diri mereka. Ya, mengapa saya tidak menerima itu? Karena saya telah diperlihatkan Tuhan jauh hari sebelumnya, dari tahun lalu Bapak Ibu. Dan saya sudah bersaksi ada di salah satu YouTube saya.
Coba lihat suara ilahi. Ya, dan saya meneteskan air mata di situ. Jikalau kepenuhan roh hadirat Tuhan itu hadir, maka air mata saya tidak bisa terbendung. Ya, saya menangis dan menangis karena apa? Tangkapan alam spiritual supranatural itu adalah sedih. Sedih karena apa? Sedih melihat dosa-dosa kita. Ya. Padahal dosa-dosa kita ini sudah ditebus oleh Allah yang Maha Kudus 2000 tahun yang lalu. Tetapi banyak manusia yang menolaknya. Menolak dengan apa? Penyangkalan diri dan salib, mereka tidak mau menjalaninya di dalam kehidupan ini. Mereka ingin bersenang-senang di tengah-tengah dunia ini. Itulah tabiat dan manusia inginkan. Hidup bersenang-senang tanpa mau membayar harga. Hidup dengan pamer-pamer harta. Ya. Hidup dengan keegoisan diri. Tidak bisa melihat sesamanya. Tidak bisa melihat di sekelilingnya. Yang susah-susah, yang kurang makan, tidak bisa membantu. Itulah keegoisan diri manusia yang ditanamkan oleh iblis Lucifer ini, sehingga manusia menjadi pribadi yang egois, tidak punya kasih kepada sesamanya manusia. Hanya apa? Yang ditonjolkan apa? Wah, saya ini, semuanya saya ini. Ya, saling pamer, saling menunjukkan segala sesuatu kepada sesamanya. Ya. Dengan itulah Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang demikian. Ya. Karena mereka telah memiliki roh dunia ini, telah bergaul karib dengan dunia ini, sehingga mereka tidak peka lagi dengan suara Allah. Mari saya mengajak kepada kita sekalian, bayar harga untuk mengikuti Tuhan, menjadi pengikut yang setia, bukan hanya sebagai fans kita di dalam Tuhan. Kita mengagumi Tuhan, menyanjung Tuhan, tetapi kita jadilah pengikut yang setia. Ya, pengikut yang setia kepada Tuhan itu berani bayar harga, menyangkal diri. Ya. Ketika manakala datang penderitaan, ya, kita telah memasuki ini masa kesusahan. Adakah anak-anak Tuhan yang mau membayar harga di dalamnya? Saya rasa hitungan jari Bapak Ibu. Baik itu anak-anak Tuhan, baik itu hamba Tuhan. Saya rasa tidak semuanya bisa menyangkal diri mereka sama seperti yang rasul-rasul Kristus telah contohkan pada zaman dahulu itu. Itu hitungan jari saja yang bisa melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan, seperti yang para rasul lakukan, para nabi lakukan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk siapakah itu? Untuk menggantikan posisi kita yang akan binasa di dalam api kekekalan. Tuhan Allah Yeshua HaMashiach Elohim itu menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu jalan penderitaan, pikul salib sampai mati di atas kayu salib. Sampai di atas kayu salib, Tuhan berkata sudah selesai. Artinya apa? Misi penyelamatannya kepada dunia ini sudah selesai. Dia berkomunikasi dengan Bapa Sorgawi. Ya, karena 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini saling berkomunikasi. Pada saat dia menciptakan juga kita manusia, Allah itu memiliki 3 pribadi dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Baiklah kita menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Allah. Jadi adakah kita malu mengikuti Tuhan itu? Ataukah kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan itu yang telah menebus dosa-dosa dan pemberontakan kita di atas kayu salib? Manusia mungkin malu mempunyai Tuhan yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi Tuhan tidak malu mengakui kita anak-anaknya. Walaupun kita telah melakukan dosa yang bertubi-tubi, yang sangat menyakiti hatinya. Dia tidak malu mengakui kita manakala kita percaya dan kita akui dia. Tuhan Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah aku, manusia yang berdosa ini. Kasihanilah aku,
hamba yang berdosa ini. Tuhan tidak akan malu mengakui di depan Bapa Sorgawinya, manakala kita sebagai anak-anaknya, umat manusia tersungkur di hadapan Tuhan dengan memohon belas kasihan, tersungkur dengan kerendahan hati kita. Jangan kita datang dengan keangkuhan kita, keegoisan kita, maka kita akan tembus di dunia yang lain, yaitu dunia Lucifera. Roh itu ada dua, roh kerendahan hati dan roh kesombongan hati. Anda tinggal pilih saja. Anda memiliki hati yang angkuh atau yang memiliki hati yang rendah, memiliki kerendahan hati. Ya. Kalau Anda memiliki kerendahan hati, itu akan terhubung dengan roh alam supranatural spiritual. Kalau Anda memiliki keangkuhan hati, maka akan terhubung dengan roh Lucifera. Mungkin Anda akan menyangka itu Tuhan. Karena apa? Lucifer juga bisa menyamar seperti malaikat terang di alam sana. Jangan salah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penebusan Allah yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu membuat kita menjadi tersadar, umat manusia di seluruh dunia, bahwa betapa besar kasih anugerah Allah itu kepada manusia, kepada kita seluruh umat manusia itu, sehingga Allah menebus dosa-dosa kita. Allah tidak pernah menebus dosa-dosa para malaikat itu yang memberontak kepada Dia. Allah langsung akan mencapakan dia ke dalam api neraka. Dialah iblis, setan, Lucifera, yang memakai nama yang banyak samaran namanya di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Gunanya untuk menipu-nipu manusia, mengelabui manusia, membuat manusia menjadi jahat, membuat manusia memberontak di hadapan Tuhan, membuat manusia melakukan hal-hal yang najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu atas dasar roh yang najis yang dilemparkan oleh Lucifera kepada manusia. Siapa yang bertahan, yang takut akan Tuhan, maka ia akan tersungkur di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan oleh kuasa Allah itu akan menjadi pribadi yang merdeka. Karena apa? Allah telah menebus segala dosa-dosanya. Allah telah menyucikan dan menguduskan segala pelanggaran dosa-dosanya itu, segala kenajisan yang telah diperbuatnya, sehingga pelanggaran dan dosa-dosanya tidak akan lagi diingat oleh Sang Pencipta itu. Betapa berbahagianya kita apabila pelanggaran dan dosa kita tidak diperhitungkan dan diingat lagi oleh Allah Bapa Sorgawi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan menyadari bahwa pengorbanan Allah yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu sungguh sangat mahal nilainya. Sangat tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan pada saat ini Bapak Ibu, karena sangat bernilai tinggi pengorbanan Allah itu bagi kita manusia, sehingga kita tidak bisa menukarnya, membayarnya dengan apapun juga. Karena kita yang seharusnya ada di tiang gantungan itu, di dalam tiang penghukuman atas dosa diri kita sendiri yang kita telah perbuat sepanjang hidup kita. Tetapi Allah lah yang telah menggantikan posisi kita itu dengan mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Untuk itu kepada setiap orang yang datang kepada nama itu, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus itu, maka dosanya akan diampuni, dosanya akan dihapuskan ketika dia mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Allahnya yang hidup di dalam hatinya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sebesar apapun dosamu di hadapan Allah, maka engkau akan disucikan, dikuduskan, menjadi putih seperti bulu domba. Dosa-dosamu yang merah seperti kermisi itu tidak akan diperhitungkan oleh Allah, tidak akan diingat-ingat lagi oleh Allah.
semuanya akan dihapuskan dalam seketika itu juga. Karena apa? Di dalam penebusan Allah itu, Allah telah menebus setiap umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang ras, suku, dan agama apapun. Semua dosa telah ditebus manakala kita datang dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah payah untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu gratis. Itu adalah anugerah yang terindah daripada Allah yang diberikan kepada kita. Untuk itu selagi kita masih ada waktu di tengah-tengah dunia ini, marilah sedarilah bahwa pintu anugerah Allah itu masih terbuka untuk kita. Karena sedikit waktu lagi pintu anugerah itu akan tertutup. Maka akan terjadi tangisan yang luar biasa kepada manusia ketika waktu itu terlambat bagi dirinya untuk datang kepada Allah dan mengakui Allah lah yang telah menebus dosa-dosanya. Jangan keraskan hatimu, saudaraku. Terimalah keselamatan yang gratis itu daripada Allah. Gratis keselamatan itu tetapi tidak murahan. Dibayar sangat mahal. Ditebus sangat mahal. Itulah misi penyelamatan Allah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan iblis senantiasa memutarbalikan cerita itu sehingga manusia mendapatkan cerita dengan berbagai versi dan sehingga sebagian manusia menyangkal akan penebusan karya penyelamatan daripada Allah itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sebagian manusia sedang menanti-nantikan Allah itu akan muncul di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi Allah mereka. Memang ada dua versi. Allah yang akan muncul di tengah-tengah dunia ini, Allah KW2 dan Allah yang asli. Allah KW2 itu yang akan duduk di bait sucinya, mereka akan mendirikan bait sucinya, dialah si antikris yang akan duduk di bait suci Allah itu. Ya, jangan kita terkecoh, dan manusia banyak yang terkecoh pada waktu itu. Mereka akan mengatakan sudah dia inilah Mesias yang kami tunggu-tunggu. Sudah dia inilah Allah yang sesungguhnya. Dia datang dengan keagungannya dan berita spektakuler tentang dia. Ya, karena apa? Dia mati, bangkit ya Bapak Ibu dari peti kaca itu. Ya, itu akan menggemparkan seisi dunia dan semua alat media, alat berita dunia itu akan menyoroti si pemuda itu, dan dialah yang akan duduk di bait sucinya dengan kata di dalam kitab Wahyu itu, patung yang berbicara mengeluarkan api dari langit. Patung yang berbicara itu dialah sosoknya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pemuda yang ganteng itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah peristiwa ini, penyalipan Tuhan Yesus yaitu penebusan 2000 tahun lalu itu. Ingatlah itu selalu di dalam hati kita sehingga apa? Kita tidak memakai semena-mena tubuh kita ini untuk melakukan kehendak Lucifera, melakukan kehendak dosa, melakukan keinginan-keinginan daging kita yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kuduskanlah tubuhmu karena itu adalah bait Allah yang kudus. Ya. Karena itu tubuh kita akan dimeterai oleh Allah. Pada saat ini sementara terjadi pemateraian Allah dan sementara juga terjadi pemateraian oleh Lucifer. Jadi materai ini ada dua, tanda daripada Allah, tanda juga daripada Lucifera yang akan muncul di dahi 666. Tanda daripada Allah itu adalah kode bersinar, itu nama Yahweh, tetapi memakai kode simbolis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat setiap apapun yang kita lakukan, kita perbuatlah seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan.
Jadi kalau itu yang sudah terkonsep di hati kita, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi kita akan melakukan perbuatan, perkataan kita yang terbaik. Karena kita lakukan berdasarkan kesadaran kita, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, itu perbuatan kita excellent, perkataan kita excellent. Ya, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan karya penyelamatan Allah ini di dalam kehidupan kita. Karena ini kita akan memasuki Jumat Agung, ya, kematian Tuhan Yesus, dan pada hari Minggu nanti Tuhan Yesus bangkit, dan dia bangkit hidup kembali 3 hari setelah dia mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah manusia yang mati, bangkit, ya, 3 hari kemudian, dan itu telah dinubuatkan oleh para nabi dari zaman perjanjian lama, dan itulah pribadi Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup. Ya, habis karya penebusannya selesai, mati, masuk ke alam maut dan bangkit. Karena apa? Allah itu sendiri mengalahkan alam maut itu. Ya, alam maut takluk di bawah kaki Allah. Ya, karena Allah lah yang memiliki segalanya. Tetapi apa? Iblis meminta bayaran kepada Allah. Dengan apa engkau akan membayar manusia ini? Karena manusia ini bernilai tinggi, sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita ini tidak berharga. Ya, walaupun mungkin kita di dunia ini hidup susah, hidup pas-pasan, atau hidup kaya, jangan anggap diri kita ini tidak berharga. Ya, diri kita ini sangat berharga dan bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus itu datang untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Bagi kita sekalian, umat manusia. Umat manusia, jadi seluruh umat manusia, tanpa membeda-bedakan status, agama, dan ras, seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dialah manusia satu-satunya tanpa dosa, dialah manusia satu-satunya tanpa cacat celah, dialah manusia yang pernah hidup, manusia kudus yang tidak pernah berbuat dosa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh kita renungkan menjadi renungan malam yang indah bagi kita sekalian. Dimanapun kita berada, renungkan ini, karya penebusan ilahi yang sangat mahal daripada Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kita, umat manusia yang berdosa. Dia rela mati, dia rela menebus dosa-dosa kita, sehingga apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Kita boleh beroleh rumah yang kekal. Untuk itu, persiapkanlah diri kita, hati kita sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi lemah iman kita. Jangan kita menjadi takut pada akhir-akhir ini. Tetapi kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Hati kita ini melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Sebanyak 365 hari. Itu sebanyak 1 tahun dikatakan kita jangan takut setiap hari. Ya, kita anak Tuhan. Kita anak yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan. Menyembah, sujud, bersukaria di dalam Tuhan. Naikkan puji-pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi mempelai Kristus yang indah, yang bercahaya di hadapannya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.